Hari ini kita kembali berkumpul dalam kasih dan anugerah Tuhan untuk beribadah dan menyerahkan hidup kita ke dalam karya-Nya yang besar. Ibadah hari ini mengangkat tema potensi diriku adalah karunia Allah. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa setiap pribadi diciptakan Tuhan dengan keunikan, kekuatan, sekaligus keterbatasan. Tetapi justru di dalam keberagaman potensi itu, kita dipanggil untuk mengembangkan dan mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kita dimampukan untuk lebih mengenal diri kita, baik dalam kelemahan maupun kekuatan kita, sebagai anugerah yang berharga dari Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, dan mari kita memuji kebesaran karya Allah melalui nyanyian besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, saat Kaulah yang kudus, layak disembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati untuk memohon penyertaan Tuhan selama ibadah ini. Kita bersama-sama mengundang Roh Kudus hadir dan menuntun kita semua.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah awal minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai bentuk ucapan syukur dan sukacita atas kesempatan berkuliah di UKDW, serta dukungan beragam beasiswa kuliah yang mereka terima, para mahasiswa UKDW yang saat ini tinggal di asrama Omah Babadan ingin memberikan kesaksian dalam bentuk pujian yang berjudul How Great Thou Art. Kepada paduan suara Duta Suara Babadan dipersilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan selalu datang sebagai pelita dalam perjalanan hidup kita. Di tengah kesibukan, perjuangan, bahkan kelemahan kita, firman itu mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan setiap potensi yang kita miliki adalah karunia yang bisa dipersembahkan kembali bagi kemuliaannya. Sebelum kita membuka hati untuk mendengar firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dengan kerendahan, mempersiapkan diri dengan penuh kerendahan hati. Kiranya lagu yang akan kita nyanyikan menjadi doa bersama kita, supaya seluruh hidup kita, pikiran, hati, dan perbuatan kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dengan kerinduan itu, mari dengan bersama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan buah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Umat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang kita terima bukan sekadar kata-kata, melainkan berita yang menerangi jalan hidup kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, saat ini kami membuka hati untuk firman-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, supaya telinga kami peka mendengar, pikiran kami mampu memahami, dan hati kami rela melakukan kehendak-Mu. Jadikan firman-Mu sumber penghiburan, pengharapan, dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan, marilah kita Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang 1 hingga yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah.
selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur di hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menghidupi firman Tuhan dalam kesehariannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kita melalui Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, ayat 13 sampai 18 secara litani. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menurut aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung daripadamu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Dan dalam kitab-Mu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk, Sebelum ada satu hari pun, betapa sulitnya bagiku pikiran-Mu ya Allah. betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Haleluya. Amin. Bisa minta tolong ditayangkan PPT-nya? Ya. Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Jadi renungan kita hari ini, nats yang diambil dari 2 Korintus ini latar belakangnya adalah ketika Rasul Paulus agak sedikit jengkel gitulah ya, karena umat di Korintus ini sempat meragukan kerasulannya. Ini penyebabnya karena waktu itu muncul banyak rasul-rasul, nabi-nabi palsu gitu, yang mereka itu flexing, jadi memamerkan kehebatannya gitu. Nah, Rasul Paulus juga ingin menyatakan kehebatannya dengan yang tadi ya sudah dibacakan tadi, hanya versi dia, aku ini hebat,
karena karunia Tuhan, dan justru supaya aku tidak sombong ini, nih aku diberi sebuah kendala, sebuah duri dalam daging. Nah, para ahli tafsir menafsirkan bahwa duri yang dikatakan Paulus ini adalah semacam penyakit fisik, ada dua ya. Jadi yang pertama adalah rabun di matanya, sehingga dalam beberapa surat itu dia menuliskan huruf-huruf yang besar. Yang kedua adalah penyakit epilepsi. Nah, terkait dengan potensi yang hebat-hebat ini, saya mencatat ada 3 hal. Bisa dianukan? Ya. Jadi yang pertama, ini dengan potensi ini, potensi ini adalah sesuatu yang unik, karunia Allah. Bisakah disambungkan? Tidak bisa? Oke, baik. Kalau bisa berikutnya, nak, slide-nya. Ya, jadi potensi ini adalah suatu karunia Allah, bukan sesuatu yang kebetulan, yang tentu saja setiap orang memiliki, dan tidak hanya sesuatu yang kelihatan gitu ya. Yang kelihatan itu mungkin mudah lah ya. Jadi misalkan saja orang yang begitu cerdasnya gitu ya, nek dosen ya publikasinya luar biasa. Kalau mahasiswa ya IP-nya tidak pernah kurang dari 4. Wah, ini luar biasa. Ini kelihatan lah ya. Nah, kemudian juga ada yang potensinya itu begitu kreatif. Ada juga potensinya yang mungkin dia begitu sabar mendampingi orang lain. Tapi yang sering kali saya melihat di UKDW ini yang sering dibutuhkan itu justru potensi-potensi yang simpel, yang sederhana, yang mungkin tidak terlalu kelihatan. Misalkan saja dedikasi ketika dia melayani, rasa syukur ketika dia berada di UKDW. Ada loh yang orang yang mahasiswa misalkan ya, ketika dia sudah dapat beasiswa, sudah dapat macam-macam, tapi isinya itu protes terus gitu loh, tidak bersyukur. Nah, kasus seperti inilah yang kemudian menyebabkan banyak permasalahan timbul ya. Jadi ketika ketika rasa syukur itu selalu ada, nah kita akan selalu dilingkupi dengan sejahtera dan tidak ada banyak permasalahan yang terjadi. Itu potensi-potensi yang saya rasa simpel tapi justru sangat dibutuhkan di UKDW ini. Nah, kemudian potensi unik ini saya suka nonton sepak bola gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sepak bola itu kan banyak istilahnya pemain hebat lah ya. Wah, nyetak golnya luar biasa gitu kan ya. Tapi saya melihat ada seorang pemain yang potensinya itu bukan pemain terbaik, bukan best player, tapi justru best substitute. Jadi pemain cadangan terbaik. Gitu. Jadi pemain cadangan itu enggak enak loh. Misalkan tadi yang paduan suara gitu, kalian ada yang misalkan anggota paduan suara mau ikut kompetisi, diterima, tapi kamu penyanyi cadangan loh. Nanti kalau penyanyi yang benar-benar main batuk, pas batuk mau kompetisi, nah kamu baru nyanyi. Kalau yang batuk itu suaranya sopran, ya kamu nyanyi sopran. Kalau dia ngebas, ya kamu harus ngebas. Nah ini kan repot ya. Nah apalagi di bagian sepak bola yang yang penuh dengan ego yang sangat tinggi. Nah pemain ini namanya Ole Gunnar Solskjaer. Ini dulu zaman tahun 2000-an ya, mungkin adik-adik ini belum lahir lah ya. Saya masih ingat ini pemain yang baby face yang jarang tampil. 41% dia itu tampil sebagai pemain pengganti. Kurang 5 menit baru ditampilkan gitu. Kan enggak enak ya sebenarnya jadi pemain cadangan ya. Seringkali jadi pemain cadangan dan enggak main. Gitu. Nah, celakanya meskipun dia jadi pemain cadangan, tapi setiap rata-rata setiap 3 pertandingan dia ngegolkan. Kurang 5 menit main ngegolkan. Manchester United menang. Gitu. Nah, ini kan jadi orang menyebut sebagai best substitutes gitu. Puncaknya ini terjadi ketika final Liga Champions saat itu Manchester United lawan Bayern Munchen. Saya sempat lihat
sampai menit ke 85 sudah ketinggalan 1-0 Manchester United. Sudah kalah lah, sudah percuma lah. Ternyata di menit akhir nyetak gol. Diturunkanlah si Mas Ole ini, nyetak gol juga dia. 2 menit diturunkan nyetak 1 gol. Menanglah Manchester United dan juara Piala Champions yang pertama. Nah, kemudian bagian yang kedua dari potensi ini adalah bahwa potensi ini adalah sesuatu yang unik dan harus dilatih dan harus dikembangkan terus-menerus gitu ya. Jadi di UKDW ini potensi ini banyak sekali bisa dikembangkan melalui banyak kegiatan ya, baik akademik, organisasi, pelayanan, dan sebagainya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Karena kalau potensi itu ada, didiamkan saja, ya berhenti. Gitu. Nah, bagian yang ketiga adalah bahwa potensi yang ada ini seringkali muncul di dalam sebuah keterbatasan. Jadi, kita tahu bahwa ini motivator kelas dunia, si Nick ini, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki gitu ya. Nah, ketika dia ngomong gitu, ini pesannya sangat sederhana. Jadi, kalau aku saja yang tidak beruntung seperti ini, bisa hidup, bisa terus bersemangat, kamu kan lebih beruntung dari saya kan? Kamu kan punya anggota tubuh yang lengkap kan? Nah, ngapain juga kamu tidak bersemangat. Jadi dari situlah kemudian si Nick ini menjadi motivator tingkat dunia. Ya, jadi keterbatasan di semua keterbatasan, mungkin saja keterbatasan yang ada ini juga Tuhan pakai di UKDW. Jadi UKDW yang sekarang ini mengalami keterbatasan dalam banyak hal, mungkin itu adalah suatu timing yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kita harus siap, kita harus mengusahakannya. Nah, ada seorang penyanyi yang kejadiannya itu mirip dengan Paulus ya. Penyanyi ini namanya Lewis Capaldi. Bisa di next. Nah, mungkin kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu gak kenal ya. Kalau yang adik-adik remaja mungkin wah ini top, penyanyi top lah ya, Someone You Love. Nah, si Lewis ini dia mengalami apa yang disebut sebagai Tourette syndrome. Nah, ini saya googling. Jadi Tourette syndrome ini adalah gerak motorik dan vokal yang tidak terkendali. Ya CMIIW lah ya. Jadi kalau dia nyanyi tiba-tiba itu ada tik yang salah gitu loh. Nah, ini ganggu. Akhirnya dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah, terjadinya ketika dia sedang konser di Glastonbury, ini di daerah Inggris bagian selatan gitu. Nah, di tengah-tengah konsernya dia ketika nyanyi muncullah sindrom ini. Jadi tengah-tengah nyanyi dia salah-salah gitu loh. Tiba-tiba ada nada yang salah gitu. Tidak dia bisa kontrol. Lalu kemudian di tengah-tengah konser itu sampai dia nyanyi, lalu kemudian yang dia lakukan apa? Diam. Penontonnya yang nyanyi, gitu kan? Hampir separuh lagu tuh penontonnya yang nyanyi. Nah, lalu dia merasa bersalah. Kok konser kok bukan gue yang nyanyi tapi malah penontonnya, gitu ya. Maka dia memutuskan untuk berhenti selama 2 tahun untuk penyembuhan dan kemudian selama penyembuhan itu juga dia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Survive. Nah, lagu ini kurang lebih sebagai respon atas kondisi tubuhnya yang mengalami Tourette syndrome tadi, tapi dia tidak mau menyerah. Nah, kemudian lagu Survive ini pertama kali dia masukkan nyanyikan di konser di tempat yang persis sama ketika dia dulu 2 tahun sebelumnya dia mengalami kegagalan di situ untuk penebusan dosa lah ya begitu. Nah, kemudian salah satu referen di Survive ini
itu adalah yang paling bagian baris paling bawah. I swear to God I will survive. Yang kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya itu kurang lebih mbuh piye carane kudu iso. Entah gimana caranya, ya aku mesti harus berhasil. Nah, nyatanya si Louis ini juga berhasil. Nah, untuk bisa sedikit melihat konsernya, mungkin tim multimedia bisa coba mainkan videonya. Maaf, ini terjemahannya saya ambil dari Google Translate. Tidak bisa suaranya tim multimedia? Ya, ini sudah muncul. God, I'll survive. Dan misalkan Anda adalah mahasiswa, mungkin penerima beasiswa, entah gimana caranya, aku harus lulus tepat waktu. Bagi mungkin dosen, tenaga kependidikan, entah gimana caranya, UKDW harus berhasil. Nah, sebagai penutup, bahwa kita tahu bahwa tiap kita pasti punya potensi. Potensi itu bukan hanya diukur dari sebuah skill ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa punya attitude. Nah, skill atau potensi tadi itu harus dikembangkan. Dan seringkali potensi-potensi yang hebat itu justru muncul dari sebuah keterbatasan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yang menyelamatkanku
Mari Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala puji dan syukur. Kami percaya bahwa Engkau mengenal rancangan-rancangan yang ada padamu bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk terus berharap kepadamu di tengah ketidakpastian. Dengarkanlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan dengan segenap kesungguhan hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Di tengah segala ketidakpastian, biarlah kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu ini. Tidak goyah oleh tantangan, melainkan memelihara sikap optimis yang realistis. Biarlah seluruh sivitas Duta Wacana, baik dosen, mahasiswa maupun staf, senantiasa percaya bahwa Engkau bekerja di balik layar guna mengarahkan setiap langkah kami menuju kebaikan-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa mencari Engkau dengan segenap hati kami. Di tengah kesibukan perkuliahan, pekerjaan mengajar, penelitian, dan pelayanan, ingatkanlah kami untuk selalu datang kepadamu dalam doa. Bangunkanlah kerinduan di hati setiap warga UKDW untuk berseru kepadamu, dan berikanlah kami kepekaan untuk mendengarkan suaramu. Jangan biarkan kami bergantung pada kekuatan sendiri, melainkan pada anugerah dan pimpinan-Mu. Berikanlah kami visi untuk melihat masa depan dan keberanian untuk melangkah, bahkan di saat jalan belum terlihat. Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa apabila kami mencari Engkau, maka kami akan menemukan Engkau. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat kehadiran-Mu dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam keberhasilan dan kegagalan, di dalam tawa maupun air mata, biarlah kami menemukan Engkau, sumber kekuatan dan pengharapan kami yang sejati. Biarlah komunitas UKDW menjadi saksi hidup akan kehadiran dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ya Bapa, kami sadar bahwa harapan dan optimisme kami seringkali diuji. Kuatkanlah iman kami agar tidak mudah menyerah atau kehilangan semangat. Di saat kami merasa lelah atau ragu, ingatkanlah kami bahwa harapan kami bukanlah pada hasil yang cepat terlihat, melainkan pada janji-Mu yang pasti. Jadikanlah setiap dari kami alat-Mu untuk menyebarkan optimisme dan semangat positif kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk persatuan dan kebersamaan di antara warga UKDW. Jauhkanlah kami dari perpecahan, iri hati, dan kesalahpahaman. Sebaliknya, tumbuhkanlah di hati kami rasa kasih, empati, dan kepedulian. Biarlah kami saling mendukung, menguatkan, dan menjadi bahu untuk bersandar bagi sesama yang sedang berada dalam masa-masa sulit. Jadikanlah komunitas ini tempat di mana setiap orang dapat merasakan kasih-Mu melalui kasih sesama. Ya Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang, kami juga bersyukur Engkaulah yang mencintai perdamaian dan menjunjung keadilan. Kami meratapi kehilangan jiwa-jiwa di antara kami, baik yang terperangkap dalam badai unjuk rasa maupun yang menjadi korban di jalanan. Terimalah mereka ke pelukan kasih-Mu. Pimpinlah hati para pemimpin negeri ini agar mereka terbuka terhadap suara rakyat, membasmi ketimpangan, dan membersihkan diri dari praktik yang menjauhkan mereka dari rakyat. Kuatkan pula hati dan tindakan aparat agar bertindak adil, menjaga keselamatan tanpa kekerasan berlebihan, serta menghormati hak asasi dan kebebasan berpendapat. Pulihkanlah luka yang ditimbulkan oleh konflik ini, hubungkan kembali antar anak bangsa demi harmoni dan semangat persatuan. Karuniakanlah ruang aman dan damai bagi rakyat menyuarakan harapannya, tanpa takut akan represi dan intimidasi. Kami juga mohon kesejahteraan yang nyata bagi semua agar rakyat merasakan keadilan, bukan hanya dalam janji, melainkan dalam kenyataan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Marilah kita mendasari segenap doa-doa kita dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Kita akan menaikkan pujian penutup, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita telah disapa oleh firman Tuhan dan sekutukan di dalam kasih Kristus. Marilah kita kembali ke tempat kita dan berkuliah dan bekerja dengan segala dinamika studi dan pelayanan, dengan hati yang penuh semangat, pikiran yang tercerahkan, dan hidup yang memancarkan kasih. Jadilah terang di kampus dan garam bagi dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang melampaui segala pengetahuan, damai sejahtera, Kristus yang meneguhkan langkah,
dan penghiburan serta kuasa Roh Kudus yang menguatkan, menyertai saudara-saudara dalam belajar, berkarya, dan bersaksi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah ini. Biarlah sukacita, semangat, dan damai dari firman Tuhan menyertai kita kembali ke ruang belajar, pelayanan, dan kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu kembali pada ibadah kampus hari Senin 22 September 2025 dengan tema Menyalakan Harapan di Tengah Ketidakpastian. Petugas ibadah minggu depan adalah gabungan dari para staf Fakultas Arsitektur dan Desain serta dari Fakultas Bioteknologi UKDW. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Jung Jae Siang, Master of Science, yang sudah membawakan firman hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan FTI, PPLK, tim ibadah kampus, mahasiswa asrama Umah Babadan, dan tim PKK Live yang sudah mendukung jalannya ibadah pada hari ini. Kiranya kita senantiasa diperkenankan Tuhan untuk melayaninya dalam ibadah-ibadah berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.